Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Fitarika dengan NPM 201063123050 akan memaparkan latihan jawaban dari latihan 6.1 dan 6.3 buku Atkins serta latihan 14.1 sampai dengan latihan 14.5 buku Kimia Fisik dan soal-soal Dogra. Di sini, saya dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Berio Sofyaniantoro dengan 3 NPM belakang 025, Afi Nuraida 024, Bima Bagastama 026, Febriana Azhar Atira 031, Dava Meivan Kusuma 027, Puput Ayu Wulandari 047, Salma Junika Alifani 051, dan Safina Handayani Pangestu 015. Saya akan memulai pemaparan dari latihan 6.1. Tekanan uap di Koromentana pada temperatur 24,1 derajat Celcius adalah 400 torr dan entalpi penguapannya 28,7 kJ per mol. Perkirakan temperaturnya pada saat tekanan uapnya 500 torr. Diketahui T1-nya sama dengan 289,1 Kelvin, P1-nya 400 torr, P2-nya 500 torr, dan R-nya sama dengan 8,314 Joule per Kelvin mol. Delta H evaporation-nya sama dengan 28.700 Joule per mol. Di sini ditanyakannya yaitu T2-nya. Kemudian kita menggunakan persamaan Clapeyron di mana D ln P per dt sama dengan delta H evaporation per RT kuadrat. P1 sama dengan P2 dikali eksponensial pangkat min C dengan C sama dengan delta H evaporation per R dikali dalam kurung 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Ln P2 per P1 sama dengan delta H evaporation per R dikali dalam kurung 1 per T1 dikurangin 1 per T2. Karena yang di sini ditanyakannya itu T2, jadi T2 sama dengan 1 per T1 dikurangin R ln P2 per P1 per delta H evaporation pangkat min 1. Kemudian kita masukkan diketahui di atas. T2 sama dengan 1 per T1-nya 298,1 Kelvin dikurangi 8,314 ln P2-nya kita masukin 500 torr dan P1-nya kita masukin 400 torr. Kemudian delta H evaporation-nya kita masukkan 28.700. Di sini sudah sesuai semua diketahuinya. Kemudian tutup kurung pangkat min 1. T2 sama dengan 1 per 298,1 itu 0, kemudian kita masukkan T2 sama dengan 1 per 298,1 itu
0,00335 dikurangi dalam kurung 8,314 dikali 0,223 dibagi 28.700 tutup kurung pangkat min 1 0,00335 dikurangi 6,46 dikali 10 pangkat min 5 pangkat min 1 kemudian T2 sama dengan buka kurung 0,0033 tutup kurung pangkat min 1 T2 sama dengan 1/0033 sama dengan 303 Kelvin. Selanjutnya adalah latihan 6.3. Tekanan uap cair pada temperatur 200 Kelvin sampai 260 Kelvin memenuhi persamaan. Learn P dengan satuan torr sama dengan 16,225 dikurangi 2501,8 per temperatur dalam satuan Kelvin. Hitunglah besar entalpi penguapan cairan itu. Diketahui T1-nya 200 Kelvin, T2-nya 260 Kelvin, dan R-nya adalah konstanta universal. Kemudian kita menggunakan persamaan di atas. Dengan T1-nya sama dengan 200 Kelvin. Learn P1 sama dengan 16,225 dikurangi 2501,8 per 200 Kelvin sama dengan 16,225 dikurangi hasil dari pembagian sama dengan 12,509 sama dengan 3,716. Kemudian karena masih learn P1 kita ubah ke bentuk eksponensial, jadinya P1 sama dengan eksponensial pangkat 3,716 sama dengan 41,09967 torr. Kenapa torr? Karena satuan di atas itu torr. Kemudian untuk T2-nya 260 Kelvin. Learn P2 sama dengan 16,225 dikurangi 2501,8 per
T2-nya 260 Kelvin sama dengan 16,225 dikurangi 9,622 sama dengan 6,603. Sama karena masih ln, jadi kita ubah ke bentuk eksponensial. P2 sama dengan eksponensial pangkat hasil ln yang tadi 6,603 sama dengan 737,3038 torr. Terus kita menggunakan rumus Clapeyron sama seperti rumus yang di 6.1. Terus karena ditanya delta evaporation, delta evaporation secara matematis menjadi, terus kita isi sama yang diketahui di atas, min, karena kita masukin dari konstanta universal 8,314 ln P2 nya yang ini P2 nya, terus P1 nya yang ini P1. Kita masukin per satu per T2 nya 260 Kelvin dikurangin 1 per T1 nya 200 Kelvin. Ini maksudnya T1 ya, mohon maaf. Ini jadinya sama dengan min 8,314 ln P2 dibagi P1 itu 17,94 per hasil dari 1 per 260 Kelvin itu 0,003846 dikurangi 0,05 hasil dari 1 per 200 Kelvin sama dengan minus 8,314 dikali ln dari 17,94 itu 2,8870 per min 0,001154 sama dengan hasil kali yang di atas itu min 24,004 per min 0,001154 sama dengan 20.800,8
Joule per mol. Sama dengan 20,80 kilojoule per mol. Nah, udah kayak gini, jadi besar entalpi penguapan cairan itu adalah 20,80 kilojoule per mol. Selanjutnya adalah latihan 14.1. Tekanan uap yang dikeluarkan suatu cairan A yaitu 5 dikali 10 pangkat 6 Dine cm pangkat min 2. Hitung perubahan titik didih bila panas penguapan adalah 100 kJ mol pangkat min 1 dan kerapatan uap serta cairan pada titik didihnya adalah 3,5 dikali 10 pangkat min 4 kg desimeter pangkat min 3 dan 1,25 kg desimeter pangkat min 3. Bobot molekul didihnya adalah 100 gram mol pangkat min 1 dan titik didihnya 150 derajat Celcius. Di sini kita bisa mengetahui data diketahuinya dari soal. Kemudian yang ditanyakannya yaitu delta T-nya. Di sini kita menggunakan rumus integrasi persamaan Clapeyron yaitu P2 dikurangin P1 sama dengan delta H lebur per delta V lebur dikali delta T per TD. Mohon maaf ini salah, kita ubah dulu jadi dikali. Nah, sebelum kita masukin ke rumus si Clapeyron ini, kita cari dulu delta V leburnya menggunakan rumus V sama dengan W dikali M per D. Sehingga delta V leburnya sama dengan V2 dikurangin V1. Karena diketahui kerapatannya itu ada 2, jadi kita buat kerapatan untuk uap 1 sama uap 2-nya. Nah, untuk D uap 2-nya itu V2 sama dengan W. Rumus yang ini kita pindahin. Kemudian kita substitusikan dari yang data diketahui. W-nya itu 100 gram per mol. Dikali sama 10 pangkat min 3 untuk si M-nya ini. Nah, karena 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,001, jadi kita bisa tulis juga 0,001. Terus di bawahnya kita masukin si D2-nya. D2-nya kita masukin 3,5. Maaf. Ini langsung kita desimalin. Nah, ini hasilnya itu 285,71 desimeter pangkat 3 per mol. Nah, selanjutnya kita cari untuk si D uap satunya atau kerapatan satunya. Untuk D1 uapnya sama, kita pakai rumus yang tadi. V1 sama dengan W dikali M per D1. Nah, terus si W sama M-nya sama. Nilainya untuk W-nya sama-sama 100 dan untuk M-nya juga 0,001 atau 10 pangkat min 3. Atau 1 dikali 10 pangkat min 3.
Nah, si D1-nya ini kita masukin 1,25. Sama dengan hasilnya 0,08 desimeter pangkat 3 per mol. Maka delta V-nya V2 dikurangin V1. Karena tadi V2 sama V1-nya udah ketemu, tinggal kita substitusiin aja. Kita masukin si V2-nya tadi 285,71 dikurangin sama V1-nya 0,08. Hasilnya itu 285,63 desimeter pangkat 3 per mol. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus yang tadi di atas. Kita copy paste aja, nggak apa-apa dari atas. Sudah kita copy paste, kemudian kita langsung masukkan. Untuk P2-nya itu 4,93 atm. Dan untuk P1-nya itu 1 atm. Sama dengan delta H leburnya 100 kJ per mol. Kemudian untuk si delta V-nya yang tadi udah kita cari 285,63 dikali sama delta T-nya itu delta T-nya itu yang kita cari ya. Per suhunya itu kita masukin tadi titik didihnya itu 423 Kelvin. Karena dari Celcius kita ubah ke Kelvin. Kemudian ini kita kurangin dulu yang 494,93 dikurangin 1 itu jadinya 3,93 sama dengan 423 dikali 10 pangkat 2 dikali 285,63 delta T. Nah, selanjutnya si delta T-nya ini kita pindah ruas, jadinya delta T sama dengan 423 dikali 10 pangkat 2 dikali sama 285,63 dibagi 393 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini pangkatnya tinggal kita coret aja. Jadinya delta T sama dengan 120,821,94 dibagi sama 393. Hasil dari pembagian itu 307,43 Kelvin. Soal selanjutnya dari buku Dobra adalah latihan 14.2. Panas penguapan air pada 0 derajat Celcius adalah 2,20 kJ per gram. Dan panas peleburan pada 0 derajat Celcius adalah 334,72 Joule per gram. Tekanan uap air kesetimbangan pada 0 derajat Celcius adalah 4,95 mm Hg.
Hitunglah tekanan uap sublimasi dari es pada minus 23 derajat Celcius dengan menganggap panas sublimasi air konstan selama kisaran ini dan uap bersifat gas ideal. Selanjutnya, diketahui Q uapnya 2,20 kJ per gram, sama dengan 2200 Joule per gram. Kemudian Q leburnya sama dengan 334,72 Joule per gram. Kemudian tekanannya atau P-nya sama dengan 4,95 mm Hg. Kemudian T1-nya sama dengan 0 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadinya 273,15 Kelvin. Kemudian untuk T2-nya kita ubah dari minus 23 derajat Celcius ke Kelvin, yaitu jadinya 250,15 Kelvin. Selanjutnya, yang ditanyakannya adalah tekanan uap sublimasi. Berarti P sublimasinya. Untuk kejawaban, untuk mengetahui tekanan sublimasi, kita cari terlebih dahulu delta H sublimasinya. Kemudian untuk delta H sublimasi, sama dengan delta H pereburan ditambah delta H penguapan. Untuk mencari delta H pereburan, kita menggunakan Q lebur dikali MR dari H2O. Kemudian untuk delta H penguapannya, Q uap dikali MR dari H2O. Kemudian sama dengan Q leburnya ada diketahui 334,72 Joule per gram. Kemudian untuk MrH2O-nya itu 18 gram per mol. Kemudian tutup kurung ditambah Q uapnya 2200 Joule per gram dikali MrH2O sama 18 gram per mol, tutup kurung, sama dengan 45624,96 Joule per mol. Kemudian menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron untuk menghitung tekanan uap sublimasinya. Menggunakan rumus ln P2 per P1 sama dengan delta H sublimasi atau sub dikali sama T2 dikurangin T1. Terus T1 R dikali T1 dikali T2. Terus kita masukin yang diketahui tadi.
ln P2 per P1-nya kita ambil dari P yang diketahui, yaitu 4,95 mm Hg sama dengan delta H subnya tadi udah kita cari, kemudian T2-nya ini joule per mol, terus T2-nya 250,15 Kelvin dikurangin T1-nya 273,5 Kelvin per R-nya 8,314 pakai yang konstanta universal joule per Kelvin mol dikali T1-nya dua 273,15 Kelvin yang diketahui, terus untuk T2-nya 250,15 Kelvin kita ubah dari ln ke bentuk eksponensial, jadinya P2 per tadi 4,95 mmHg sama dengan eksponensial pangkat, ini hasilnya dari yang hasil di atas itu minus 1,8472. Kemudian si E-nya ini kita hasilkan, jadinya P2 sama dengan hasil dari si eksponensial itu 0,1577 dikali sama P1 yaitu 4,95 mm Hg. Kemudian hasil dari P2-nya adalah 0,78 mm Hg. Selanjutnya adalah latihan 14.3. Soalnya itu, data berikut ini didapatkan ketika mahasiswa mencoba variasi tekanan uap dari asetofenon dengan temperatur percobaan. Nah, contohnya tuh T-nya tuh 78 derajat Celcius, nah tekanannya itu 10 mm Hg. Hitunglah panas penguapan dan titik didih asetofenon. Titik didih sebenarnya adalah 202,4 derajat Celcius. Jelaskan jika ada ketidaksesuaian. Nah, untuk menjawab soal tersebut, menggunakan delta H sublimasi, rumusnya itu min R dikali kemiringan. Nah, untuk rumus kemiringan itu N dikali total XI dikali YI dikurangi total XI dikali total YI dibagi N total XI kuadrat dikurangin total XI dikuadratkan. Untuk rumus kemiringan ini untuk diaplikasi soal ini, rumusnya itu jadi banyaknya percobaan dikali total 1/T dikali ln P dikurangin total 1/T dikali total ln P.
dibagi banyaknya percobaan dikali total dari 1 per T kuadrat dikurangin total 1 per T kuadrat. Jika kita substitusikan banyaknya percobaan, itu kan di tabel ada 5. Total dari yang 1 per T itu sudah ada jawabannya. Udah dihitung dari sini. Nah, untuk mendapatkan jumlah 1 per T dikali ln itu, ln P dapat dari 1 per T dikali sama ln P. Nah, itu dikalinya 1/1. Kemudian untuk jumlah 1 per T dikali jumlah ln P itu didapatkan dari jumlah 1 per T itu yang total dari 1 per T dikali sama jumlah total yang si ln P. Terus untuk total 1 per T kuadrat itu segini hasilnya, dihasilkan dari yang sudah dihasilkan dari totalnya. Jadi tinggal disubstitusikan ke dalam rumus kemiringan. Sehingga diperoleh kemiringannya minus 5.811,988263. Nah, untuk delta sublimasinya itu kan kita masukin ke rumus yang min R dikali kemiringan. Nah, untuk min R-nya kita substitusikan dari konstanta universal, yaitu 8,314 Joule per Kelvin mol. Dikali sama kemiringannya udah kita tahu kan, udah dicari. Nah, itu kita masukin, sehingga kita peroleh delta sublimasinya adalah ini hasilnya. 48320,87042 Joule per mol. Selanjutnya adalah latihan 14.4. Soalnya itu kerapatan es dan air pada titik bekunya masing-masing adalah 0,9168 kg per desimeter kubik dan 0,9998 km per desimeter kubik. Bila panas peleburan air adalah 334,72 Joule per gram, hitung titik leleh air pada A 50 atm dan B 500 atm. Berarti di sini ditanyakannya ada dua, yaitu suhu pada tekanan 50 atm dan yang B adalah suhu pada tekanannya 500 atm. Diketahuinya sebagai berikut, yaitu rho S sama dengan 0,9168 kg per desimeter kubik, kita ubah ke gram. Kemudian rho air sama dengan 0,9998 kg per desimeter kubik, kita ubah juga ke gram. Dan juga kiloburnya, MrH2O, delta fusion, P bintang, dan T bintang. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus P sama dengan P bintang ditambah delta H fusion dibagi delta H fusion dikali ln T per T bintang. Jadi, langkah awal adalah mencari delta V fusion. Rumusnya untuk delta fusionnya itu dari Vm air dikurangin Vm S. Nah, untuk rumus Vm-nya itu Vm sama dengan V per N. Nah,
Untuk si V-nya itu dari rumus Rho, yaitu M per V kan. Nah, untuk yang si N-nya ini dari rumus gram per mr atau massa per mr. Nah, berarti rumus untuk mengganti V per N-nya itu tinggal kita substitusikan, yaitu Vm sama dengan M dibagi Rho dibagi dengan M dibagi mr. Nah, ini yang si M-nya kan bisa kita coret. Maka menjadi Vm sama mr per Rho. Nah, udah kayak gini, kita cari si VMS dulu. Jadi VMS kan mr per Rho. Nah, si mr-nya ini kita ambil dari si MrH2O, yaitu 18,02 gram per mol. Substitusikan. Kemudian untuk Rho-nya, kita pakai Rho CS yang udah kita ubah ke bentuk gram per centimeter kubik. 0,9168 gram per centimeter kubik. Nah, untuk hasil pembagiannya, VMS itu 19,7 cm kubik per mol. Centimeter kubik per mol. Setelah ini kita cari Vm si airnya dulu. Vm-nya si air ini sama aja pakai cara yang mr per Rho. Cuman yang si Rho-nya ini kita ganti pakai Rho air, yaitu 0,9998 gram per centimeter kubik. 11,0 cm kubik per mol. Maka delta Vm atau delta fusion itu sama dengan 18,0 cm kubik per mol dikurangin 19,7 cm kubik per mol sama dengan 1,7 cm kubik per mol. Kemudian setelah kita menemukan delta fusionnya, kita kembali ke rumus dasar untuk soal ini, yaitu yang tadi di atas, P sama dengan P bintang ditambah delta H fusion per delta V fusion dikali ln T per T bintang. Kemudian kita substitusikan semuanya untuk soal yang A. Kemudian untuk yang B juga sama, kita substitusikan semuanya dari data yang di atas, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah latihan 14.5. Tekanan uap cairan A dapat dinyatakan sebagai berikut. Kerapatan fase cairan pada 80,2 derajat Celcius adalah 0,878 kg desimeter pangkat min 3 dan bobot molekul 80 gram per mol.
Bila panas penguapan adalah 30 kJ per mol, hitung kerapatan fase uap A pada 80,2 derajat Celcius, titik didihnya normal. Diketahui T cairnya 80,2 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin. Kemudian untuk T uapnya juga sama, kita ubah ke Kelvin. Kemudian untuk nya itu rho cair adalah 0,878 kg per desimeter kubik. Dan untuk M-nya itu 80 gram per mol, kita ubah ke kilogram per mol. Dan delta vapornya itu sama dengan 30 kJ per mol. Maka D log P per dt sama dengan 1 per P dikali dP per dt sama dengan 1686,77 per T kuadrat. Kemudian dP per dt sama dengan 1 atm dalam kurung 1 atm dikali dengan 1686,77 per T-nya kita masukin 353,2 kuadrat kita masukin 353,2 kuadrat Kelvin. Ini hasilnya sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 2 atm per Kelvin. Selanjutnya kita mencari V cair. Nah, untuk mencari V cair itu kita pakai rumus V cair sama dengan M per rho. Rho-nya kita masukin rho cair. Kita masukin M per rho. M-nya itu 8 dikali 10 pangkat min 2 kg per mol. Sesuai sama data yang diketahui. Dibagi sama rho-nya itu kita pakai rho cair yang dari diketahui 0,878 kg per desimeter kubik. Nah, hasil dari pembagian ini itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 desimeter kubik per mol. Karena kan satuan kilogramnya bisa kita coret. Desimeter kubik per mol. Selanjutnya kita mencari delta V, yaitu rumusnya kita masukin dP per dt sama dengan, kita masukin fractionnya dulu, delta vapor per T dikali delta V.
Nah, kita masukin dW per dt-nya yang udah kita cari tadi. 1/4 kali 10 pangkat min 2 atm per Kelvin, itu dP per dt-nya. Ini kita masukin. Sama dengan delta H vapornya, tadi ada diketahui 30 kJ per mol. Kita masukin si delta vapornya. Jadi data diketahui tadi 30 kJ per mol per suhunya kita masukin 353,2 Kelvin dikali sama si delta V-nya karena kita mau cari delta V-nya. Nah, selanjutnya delta V sama dengan, tinggal kita bagi aja, si 30 kJ per molnya dibagi sama si 1,4 dikali 10 pangkat min 2 atm per Kelvin. Dikali sama si suhunya, jadinya itu 30 kJ per mol dibagi sama si dP per dt-nya 1,4 kali 10 pangkat min 2 atm per Kelvin dikali sama suhunya 353,2 Kelvin. Nah, hasil dari si pembagian sama perkalian ini itu delta V-nya kita nemu 6,06 desimeter kubik per mol. Nah, selanjutnya kita cari V vapornya. Mencari V vapor dengan cara delta V sama dengan V vapor dikurangin V cair. Karena kita mau cari si V vapornya, jadi kita pindah ruas. Jadinya itu V vapor sama dengan delta V ditambah si V cairnya. Nah, si V vapornya itu sama dengan delta V-nya kan tadi kita udah cari tuh. Hasilnya kan 6,06 desimeter kubik per mol. Kita masukin 6,06 desimeter kubik per mol ditambah sama V cairnya yang udah kita hitung di atas. Kita masukin si V cairnya. Nah, hasil dari si V vapor ini itu sama dengan 6,15 desimeter kubik per mol. V vapor sama dengan 6,15 desimeter kubik per mol. Nah, kita udah nemu si V vapornya. Selanjutnya kita mencari si rho vapor dengan menggunakan rumus rho sama dengan M dibagi V. Rho sama dengan M per V. Si M ini kita masukin 8 kali 10 pangkat min 2 kg per mol. Nah, untuk si V-nya kita masukin si V vapor tadi, karena kita kan carinya rho vapor. Ini kita masukin dulu si M-nya, kilogram per mol.
Kemudian V-nya kita masukin, V favornya tadi udah kita cari 6,15 desimeter kubik per mol. Ini hasil dari pembagiannya itu 0,013 sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 2 kg per desimeter kubik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.